Halo, kita kembali bertemu. Sekarang kita akan membicarakan mengenai beberapa pokok ajaran di dalam surat-surat Rasul Paulus. Untuk memahami tulisan-tulisan dalam surat Paulus, kita juga perlu memahami garis besar dari pokok-pokok ajaran di dalam tulisan atau pemikiran Rasul Paulus. Pokok pertama yang penting untuk kita pahami adalah mengenai apa yang disebut sebagai ajaran mengenai hukum. Pandangan Paulus mengenai law atau hukum itu bersifat unik, bersifat signifikan. Kenapa? Karena pemahaman Paulus tentang hukum ini mempengaruhi ajaran tentang keselamatan, khususnya tentang pembenaran yang dia bicarakan berulang kali di dalam beberapa surat yang penting. Nah, bagaimana Rasul Paulus dia berbicara mengenai hukum? Nah, jadi waktu Rasul Paulus berbicara mengenai hukum, kita harus memahami ada dua aspek yang berbeda yang Rasul Paulus bicarakan. Yang pertama adalah Rasul Paulus membicarakan aspek hukum dalam konteks sejarah keselamatan. Nah, jika kita membaca tulisan Rasul Paulus di dalam surat Galatia khususnya, di sana Rasul Paulus berbicara mengenai fungsi dari hukum atau law yang digambarkan sebagai seorang paidagogos. Nah, paidagogos ini adalah seorang guru yang dibayar di dalam kebudayaan Yahudi atau Yunani Romawi untuk membimbing seorang anak kecil sampai anak tersebut memasuki usia yang dianggap dewasa. Nah, dalam konteks ini, seorang paidagogos dibutuhkan hanya dalam waktu tertentu saja. Dan Rasul Paulus menggunakan metafora ini untuk menggambarkan peran daripada Taurat di dalam sejarah keselamatan. Dalam konteks sejarah keselamatan, seperti halnya paidagogos, hukum Taurat berperan sampai satu masa tertentu, sampai waktu tertentu di mana Tuhan Yesus datang, maka peran daripada hukum Taurat tidak lagi dibutuhkan. Nah, dalam konteks ini, maka pandangan Paulus terhadap hukum Taurat bersifat diskontinuitas. Artinya, hukum Taurat memiliki peran dan fungsi dalam sejarah keselamatan dalam satu jangka waktu, yaitu sampai era Tuhan Yesus datang. Tapi setelah itu, fungsinya sebagai penghantar kepada keselamatan sudah tidak lagi dibutuhkan. Nah, ada peran kedua dari hukum yang perlu kita pahami ketika membaca tulisan Rasul Paulus. Jika kita membaca tulisan Rasul Paulus di dalam surat Korintus misalnya, kita akan menemukan bahwa di sana Rasul Paulus berbicara mengenai berbagai isu ajaran etis, ajaran etika, ajaran moralitas yang dia lihat tidak benar ataupun dipraktekkan dengan tidak benar di dalam jemaat Korintus. Dan kalau kita membaca surat Korintus, kita kemudian menemukan sebuah gagasan bahwa Rasul Paulus mengajarkan ajaran-ajaran mengenai etis berdasarkan perjanjian lama. Misalnya saja waktu Rasul Paulus dia menyoroti mengenai isu percabulan, Rasul Paulus dia menggunakan metafora bait Allah. Dia mengatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah atau bait Roh Kudus. Nah, istilah bait Allah atau bait Roh Kudus adalah metafora yang digunakan di dalam perjanjian lama untuk menggambarkan tempat di mana Tuhan hadir dan Tuhan tinggal diam. Dan dia menggambarkan bahwa kehidupan orang percaya adalah tempat di mana Tuhan hadir, itulah sebabnya kekudusan sangat dibutuhkan dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, jadi kita melihat bahwa Rasul Paulus menggunakan perjanjian lama, ajaran hukum perjanjian lama, di dalam membangun nilai-nilai moralitas, nilai-nilai etis daripada iman Kristen. Dalam konteks ini, maka hukum Taurat ataupun perjanjian lama bersifat kontinuitas waktu ia membicarakan mengenai etika hidup orang-orang percaya. Nah, jadi ketika kita berbicara mengenai pandangan Rasul Paulus tentang hukum, kita melihat ada kontinuitas dan diskontinuitas dari pandangan Paulus. Dan pokok ajaran kedua yang juga penting di dalam pemikiran Rasul Paulus adalah ajaran mengenai Abraham. Nah, kenapa ajaran mengenai Abraham ini penting? Jawabannya adalah karena
Waktu Rasul Paulus dia berbicara dalam surat Galatia dan surat Roma mengenai ajaran tentang pembenaran, dia menggunakan tokoh Abraham sebagai sebuah model. Jadi tokoh Abraham adalah tokoh yang dipandang penting oleh orang-orang Yahudi. Dia dianggap sebagai sosok yang membuat bangsa Israel menjadi bangsa pilihan Tuhan. Dan Rasul Paulus berulang kali menunjukkan di dalam dua kali dia menunjukkan di dalam surat Galatia dan juga surat Roma bahwa Abraham dibenarkan Tuhan bukan karena ketaatan kepada hukum Taurat, karena hukum Taurat belum ada pada waktu itu, tetapi karena pilihan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena iman. Karena iman Abraham dibenarkan, dan Rasul Paulus menegaskan ukuran yang sama digunakan oleh Tuhan di dalam menilai seseorang, di dalam menerima seseorang sebagai umat Tuhan. Bahwa seseorang menjadi umat Tuhan bukan karena ketaatan kepada hukum Taurat seperti halnya Abraham, tapi karena iman yang seseorang miliki di dalam Tuhan seperti halnya Abraham. Hanya saja Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut bahwa iman yang seseorang miliki di dalam Tuhan yang membuat dia menjadi umat Tuhan, iman itu adalah iman yang berasal dari Tuhan sendiri, iman yang bersumber pada karya Tuhan sendiri. Nah, itulah sebabnya maka kita perlu memahami bahwa pandangan Paulus terhadap perjanjian lama itu bersifat unik, baik ketika dia bicara soal hukum ataupun dia berbicara mengenai Abraham. Rasul Paulus melihat bahwa baik hukum baik Abraham memiliki kontinuitas dengan ajaran perjanjian baru, tetapi juga memiliki diskontinuitas. Itulah sebabnya maka penting sekali waktu kita membaca tulisan-tulisan Rasul Paulus, khususnya pokok ajaran dia, kita harus memahami kaitan antara kontinuitas PL dengan Paulus, tapi juga diskontinuitas oleh karena Paulus melihat PL, melihat hukum, melihat Abraham dalam konteks Kristus. Itu saja pelajaran kita pada hari ini, dan kiranya apa yang kita pelajari boleh menolong kita memahami tulisan Rasul Paulus dengan lebih baik lagi.